Ya, jadi sampai saat ini bantuan PKH itu sudah masuk di termin ke-7. Apakah akan ada termin berikutnya? Karena memang masih cukup banyak ya para KPM yang belum masuk di data SP2D atau belum mendapatkan bantuan PKH-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto. Oke, baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting ini terkait dengan update penyaluran bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon kelesannya untuk bisa like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, jangan sampai lupa ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan skip-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Nah, baik, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi update terkait dengan penyaluran bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan PKH sesuai dengan aturan yang lama, penyaluran bantuan PKH itu disalurkan menjadi 4 tahap. Ya, saya ingatkan kembali. Yang pertama, tahap 1 itu disalurkan pada bulan Januari atau Februari. Nah, kebetulan kemarin di tahap 1 itu mulai disalurkan pada bulan Februari. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu biasanya disalurkan pada bulan April kalau sesuai jadwal. Ya, mudah-mudahan besok pada bulan April bantuan PKH tahap 2 bisa disalurkan. Kemudian yang ketiga, ini tahap 3, yaitu pada bulan Agustus biasanya. Ya, mudah-mudahan besok sesuai dengan jadwal, yaitu pada bulan Agustus bantuan PKH juga bisa disalurkan. Kemudian yang keempat, yaitu tahap keempat, itu biasanya disalurkan pada bulan Oktober. Nah, silakan yang mudah-mudahan besok pada bulan Oktober bantuan PKH itu bisa disalurkan untuk yang tahap 4. Nah, kemudian penyaluran bantuan PKH sampai saat ini itu sudah mencapai di termin ke-7. Ya, sebelumnya termin 1, termin 2, ya termin 4, termin 5, ya 6, 7 itu sudah ya disalurkan. Ya, SP2D-nya sudah turun dari Bank Himbara. Nah, namun di sini ternyata masih ya banyak, masih terdapat KPM yang belum masuk di data SP2D atau data bayar dari bank. Ini cukup banyak. Ini kenapa? Ya, memang ada beberapa faktor. Apakah yang sekarang ya di termin 7 itu belum masuk di SP2D, apakah besok mau akan ada lagi di termin berikutnya? Nah, kita berharap ya, karena kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi terbaru terkait apakah besok ada termin berikutnya atau sudah mentok ya berakhir di termin 7. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasinya. Mudah-mudahan ya besok ada lagi termin-termin berikutnya, ada termin 8, 9 dan sebagainya yang sekarang ya Bapak Ibu semuanya bantuan PKH-nya belum masuk atau belum ada di SP2D, besok segera bisa masuk data SP2D dan bantuannya bisa disalurkan. Namun ya ada juga ya kemarin informasi yang bisa saya dapat ketika Bapak Ibu semuanya tidak masuk di data DTKS ya, karena memang ada beberapa KPM PKH yang tidak masuk di data DTKS. Ketika tidak masuk di data DTKS, ini ya kemungkinan besar di tahun ini itu bantuannya tidak bisa tersalurkan oleh pusat.
Nah, supaya bisa tersalurkan gimana? Yaitu dengan cara mengusulkan atau memasukkan KPM tersebut ke data DTKS terlebih dahulu. Ya, caranya gimana? Ya, caranya silakan ya nanti diusulkan melalui desa, kemudian desa nanti mengusulkan ke kecamatan melalui operator kecamatan, kemudian nanti operator kecamatan itu melaporkan ke tingkat kabupaten. Nah, nanti dari tingkat kabupaten akan diekspor datanya, kemudian akan dikirim ke pusat. Nanti ketika sudah difinalisasi oleh pusat, di SK-kan, nanti ya Bapak Ibu semuanya sudah resmi masuk di data DTKS. Namun di situ nanti ada juga namanya verifikasi kelayakan. Apakah Bapak Ibu semuanya masih layak atau tidak ya mendapatkan bantuan PKH? Ketika nanti diverifikasi tidak masuk ya kelayakan, misalkan sudah diverifikasi kok sama pihak desa atau pihak terkait itu sudah dianggap mampu, ya berarti kemungkinan besar Bapak Ibu semuanya tetap pengusulannya tidak bisa diterima. Seperti itu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bersama ya. Jadi yang sampai saat ini bantuannya belum masuk di SP2D. Mudah-mudahan nanti di termin berikutnya ya, mudah-mudahan masih ada termin 8, 9 dan seterusnya. Namanya Bapak Ibu semuanya bisa masuk di data tersebut dan bantuannya bisa tersalurkan. Nah, setelah bantuannya tersalurkan, yang terpenting adalah nanti laporan ke pendamping. Ya, biasanya pendamping itu mendampingi ketika melakukan penyaluran bantuan PKH. Ya, silakan nanti kirim foto, kirim setruk dan lain-lain. Ya, sebagai bukti pendamping untuk dilaporkan ke kabupaten melalui form kontrol atau rekonsiliasi yang dikirim ke kabupaten. Ya, jadi kita sebagai pendamping juga mengirimkan update pelaporan, ya pelaporan bantuan PKH, ya yang sudah diambil berapa, yang belum berapa, tanggal berapa, di mana ngambilnya, kita melaporkan semuanya. Kemudian selain itu, ya bantuan PKH yang sudah di tangan Bapak Ibu semuanya silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, misalkan bantuan itu bantuan anak sekolah, ya silakan untuk kebutuhan anak sekolah. Misalkan untuk membeli sepatu, buku, ya seragam, ya dan lain-lain. Kemudian untuk lansia ya silakan bisa untuk membeli susu, ya kebutuhan nutrisi dan lain-lain. Kemudian kalau untuk balita yaitu bisa untuk beli susu, roti, ya biskuit, ya semacam itu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai bantuan PKH itu disalahgunakan. Misalkan untuk beli rokok, ya, untuk apa ya, mengangsur atau membayar hutang, ya, beli sesuatu yang tidak bermanfaat, itu jangan sampai. Ketika itu apa ya dilakukan oleh para KPM PKH, nanti ketika ada petugas atau pendamping yang mengetahui, nanti bisa saja bantuannya Bapak Ibu semuanya akan ditangguhkan atau bisa saja akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Jadi sekali lagi silahkan manfaatkan bantuan PKH sebaik mungkin, jangan sampai disalahgunakan. Kalau disalahgunakan akibatnya nanti bisa saja ya bantuannya ditangguhkan sekali lagi, atau nanti paling fatal ini Bapak Ibu semuanya akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan PKH. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, karena mungkin Bapak Ibu semuanya masih membutuhkan bantuan PKH tersebut, namun karena kesalahan Bapak Ibu semuanya melanggar, akhirnya nanti bantuannya akan di-delete, ya akan di-cut ya dari Kementerian Sosial. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu semuanya tidak pernah hadir pertemuan kelompok PKH, itu juga akan menjadi pertimbangan kami sebagai pendamping PKH. Ketika Bapak Ibu semuanya dengan sengaja tidak berangkat PK yang pertemuan kelompok, ya sering sekali tidak izin dan lain-lain, ini juga bisa saja bantuan PKH-nya atau pesertaan PKH-nya akan dihapuskan. Ya, karena salah satu kewajiban dari peserta PKH yaitu mengikuti pertemuan PKH yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Kecuali memang kalau ada hal tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan
pertemuan kelompok. Misalkan pada saat ini ya COVID-19 ini memang kami melakukan pertemuan secara terbatas. Ada yang melalui dengan daring ya, melalui grup WhatsApp dan lain-lain. Karena itu menghindari penularan COVID dan lain-lain seperti itu. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan update penyaluran bantuan PKH. Jangan khawatir dulu, jangan panik dulu yang sampai saat ini bantuan PKH-nya belum masuk. Mudah-mudahan nanti di termin berikutnya itu Bapak Ibu semuanya namanya ada dan nanti bantuannya bisa segera diambil dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.